Iya, extension beberapa orang. Nah, sebenarnya pertama, awakmu gaya extension ngerasa awakmu gaya extension ya beda dengan beberapa orang. Sebenarnya itu gak beda, sama sebenarnya. Cuma fungsinya itu ya metode kamu import itu salah. Kayak misal, koyo asli nih sing ini sing ya bener asli nih gaya hash titik dua make password itu. Make ini ya password. Nah, iki sebenarnya bisa iki, cuma awakmu perlu ngimport kelas ini, kelas hash iki. Soalnya ya sama seperti user. Kan ketika kamu ngimport user tadi di controller di seedermu, itu kan ada use app model user lah gak salah itu. Nah, kamu harus ngimport juga yang ini hash. Hash itu kelasnya kalau nggak salah di Illuminate Support Facades Hash. Aku agak lupa, sih tak searchingnya sekali. Iya, Laravel hash API. Nah, yo iki Illuminate Support Facilities hash iki sing dhuwur dhewe iku koyok kelas dari Laravel itu. Nah, jadi ini kelas untuk ngehash passwordmu ben gak ini iso dijogo uang dan lain-lain lah fungsinya. Nah, awakmu perlu ngimport ini kelas ini ke file yang di database seedermu itu untuk menggunakan itu tadi. Jadi nanti di atas itu pakai use Illuminate support facilities hash. Baru di kode musim pak mlebokno password itu mau pakai hash titik dua titik dua make pas passwordmu seperti itu. Nanti ini kan aku ngimport use app model user. Terus iki seeder kayak use Illuminate seeder iki kayak oh iki gak ono gak kegawe iki. Gitu Nah, iki kan aku use app model user. Iki digawe nak kene ambek nak kene. Jadi ngimportin nak mau aku nggak ini user titik dua factory, user titik dua factory. Udah ono. Nah, kayak iki. Ini kan aku yang gak use Illuminate support facilities sampai ngisore itu. Iki. Iya. Nah, iki kan STR iki gawe import class string. Nah, class string iki kebanyakan isinya gawe yo gawe data string koyo nama, alamat, ID dan lain-lain yang berupa angka. Berupa huruf. Iya. Tidak gawe dek gini. Terus yang hash iku ya tak gawe dek gini. Jadi yo sebenarnya tutorialmu itu bener. Cuma awakmu yo karena belum paham jadi yo iku mau. Ini bukan masalah ekstensi sih, tapi lebih ke iya, tapi lebih ke pemahamanmu. Maksudnya kelas hash itu ono tagak ngono. Dek, rekene apa ya? Kayak bawaan Laravel lah. Kamu kamu ngeh gak lek misale ono fungsi bawaan Laravel sing iso gawe ngehash ngono. Extension beda loh mbek Laravel. Extension itu cuma membantu tok lek awakmu ngoding. Lanjut iki database user seeder not found. Nah, iki sama sebenarnya. Ya user seeder not found ya. Nah, iki ono koreksi sisan. Hash password iki harusnya hane gede. Soalnya lek kayak kelas rata-rata kelas di PHP itu huruf depannya besar semua. Anu sih, yo strict tab sih. Jadi gede cilik yo berpengaruh. Lek kamu sih tak kirim di Discord aja. Buka URL asli, copy. Yo. Nah, iki Dek, kan wis buka PHP iki kan, PHP tutorial dan lain-lain iki kan. Nah, iki kamu sih jadi lek awakmu tanya-tanya masalah koyo koyo dasar-dasar PHP ngono lah. Pak gawe variabel,
gawe kelas, gawe anu operator if else. Nah iki ndek kene kabeh. Terus lanjut, kan iki pertanyaanmu sih masalah anu ya, masalah kelas ya. Jadi aku jelasno sing kelas sik ae. Ale wis kene wis berhubungan mbek awakmu lah. Kelas iku koyo definisino sesuatu aku, koyo misal awakmu definisino mobil. Nah, kamu pengen definisino mobil iku ada apa saja koyo ban, terus ono setir, ono bensinnya dan lain-lain ya. Nah, kayak iki contohnya ndek kene kelas fruit, kelas buah. Buah iku ono properti. Nah, kayak gini iki properti. Namanya variabelnya name. Terus ada properti lagi variabelnya color, warna. Nah, di bawahnya ada method. Method itu yo arep diapakno ngono lho. Fungsi-fungsi. Fungsi untuk memanipulasi kelas atau data-data di sini di kelas itu tersebut. Kayak misal contohnya dek gini metodenya atau fungsinya itu set name, ganti nama dengan dengan parameter nama itu tadi, nama yang mau diganti oleh kita. Nah, Yo, intinya kayak grammar PHP lah. Apa PHP OOP kita kudu. Nah, kayak misalnya iki ya, user titik 2 factory ya. Aku udah gini aslinya iso enggak kelas jenenge Krishna Factory. PHP. Nah, kan definisi no class kan seperti ini ya. Nah, iki kalau udah apa ya? Method finishing di mana? Ya iku kok ono ireng-irenge nang ndukur. Finishing Oh. di mana? Misalnya aku nggawe iki, oh iki kudu dianu iki. Kudu di namespace iki. Nah, iki misal dek gini iki abaikan ya. Krishna ngising kamar. Jadi misalnya tak run apa ya? Iki disconnect. Nah, itu gak ada. Ora kok aman kok iki. Dia aku enggak ono masalah. Lanjut ya. Lanjut. Nggak enak gini deh. Aisyah ini. Kita abaikan Krishna ngising di kamar. Apa? Ngising nang kamar. Kayak gini ya. User ya. Karena aku kudu up model user di import iki ya. Mari ya. Soalnya aku pengen gawe kelas iki kan. Kelas user iki kan. Nah, metodenya sudah aku definisikan di sini. Gawe statik. Nah, user memiliki metode, memiliki fungsi namanya ngising. Nah, nanti keluar ini harusnya. Jadi aku pengen keluarkan tag itu mau dengan metode namanya itu Krishna. Kok Krishna sih user
Ngising kamar. Kita coba. Nah, di sini kan muncul ngising di kamar. Nah, ini cuma aku gawe metodenya dia, metode untuk seeding database buat nyontohi awakmu, contoh di awakmu. Iki kayak ngene user titik dua ngising. Iki karena kita definisi static function di sini di kelas ini, di user ini. Sama saja di mana ya? Ini user.factory. Factory ini dari mana? Padahal di sini kan nggak ada ya. Kita cari factory. Nggak ada kan? Aku lek ngising, aku ono. Soalnya kan kayak gini. Ngising kan harusnya kan factory ada juga di user ini kan. Ya, karena di sini di user ini ada ya kayak use, dalamnya itu use-nya apa saja kayak hash factory, notifiable, sama hash IP token. Maksudnya apa? Hash factory itu dia bisa menggunakan metode-metode atau fungsi-fungsi yang digunakan untuk insert data, terus buat data, import data, dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan database. Notifiable ini aku kurang paham karena ini bawaan. Dia aku guys jelas no. Lanjut, hash API token iki dia punya kayak dia fungsinya untuk autentikasi user lah. Jadi lewat login iku ono security nih kayak ngono lah. Hash API token ini lebih ke kayak metode autentikasi lewat API. Jadi ya Benar. use ini memasukkan paket-paket dari hash factory, notifiable, dan hash API token ke kelas user. Beda kayak misalnya awakmu di iki user factory kan di sini juga ada use juga. Ini awang bingung kan? Apa kok dekene use tapi dekene kok gak ono use barang de kok gak use kok gak de jerone kelas itu kan? Nggak perlu. Ada background itu gak? Jadi model user ini udah kelas yang mau dipakai. Sedangkan ini sudah kalau gini kan kalau gini kayak user factory, user ngising itu sudah dipakai. Sedangkan ini kayak hash factory, notifiable, dan hash API token itu masih di tanah definisi, masih mendefinisikan. Kayak misal kelas user ini mau isi fungsi apa saja, dari mana saja. Ya, kita isi fungsi dari hash factory, kita isi juga fungsi dari notifiable, kita isi juga fungsi dari hash API token. Nah, sebenarnya hash API token notifiable-nya ini juga termasuk kelas, cuma dia kelasnya yang ya dipisah ngono loh, ben buat logic aja, biar untuk metode login itu ada sendiri, notifiable ada sendiri, factory ada sendiri. Jadi gak kelas user wake ngono, kan gak enak didelok dan aku bingung pasti. Ini kelas user ini memasukkan kelas ini hash factory, notifiable, hash API token. Terus lanjut, nah titik dua iki pemanggilan fungsi. Aku bingung ini mau kenapa harus titik dua ngono ta? Jadi titik dua ini yo intinya memanggil fungsi yang ada di dalam kelas ya. Kayak misal kan aku definisinya di sini fungsi ngising. Fungsi ngising ini ada di dalam kelas user. Nah, jadi aku manggil dari kelas user, panggillah fungsi ngising. Kayak ngono. Tau nggak? Mendingan fungsi sing semaumu itu kayak logik aja, kayak logikmu, kayak misal aplikasi iki kayak opo-opo ngono kayak create user ta, kayak anu. Nah, itu maumu lah. Kayak misal fungsi-fungsi sing sekiranya ada di dalam Laravel ya pakai sing Laravel ae biar mempermudah dan mempercepat projectmu. Iki wis paham ya, bahasane iki gawe kelas gawe jalano metode atau fungsi yang ada di kelas user. Paham ya? Yang kedua, yang tanah iki ya. Oke, tak lanjut no ae. Nah, untuk panah dengan satu anu iki, satu apa? Satu garis. Iku aslinya sama kaya iki fungsine.
titik 2 iki. Kayak gini. Ya, yo intinya dia manggil metode yang ada di user, yang ada di kelas user, panggil metode ngising. Sama sebenarnya. Cuman dia itu perlu diinisiasi objeknya dulu. Jadi kayak gini. Kan di sini aku definisinya static function. Nah, di kelas ini kalau di function ini yang ada di kelas user itu kalau ada function, kalau kamu definisi no static itu bisa kamu panggil langsung kayak gini. Nah, ini metode panggil langsung metode di dalam kelas user. Tapi misal awakmu nggak definisi no iki, kamu nggak iso rekening gawe titik 2 ini karena perlu diinisiasi dulu kelasnya menjadi objek. Jadi kayak misal pas kayak gini, kita buat variabel namanya user, new user. Dan nanti kamu bisa panggil metode itu dengan cara seperti ini, user ngising terus parameternya. Jadi kamu nggak iso manggil seperti ini, tapi fungsinya sama, memanggil metode memanggil function yang ada di dalam kelas. Banyak ya, tergantung kelasmu apa sing arep digawe atau kamu definition kelas. Nah, jadi ini fungsinya intinya antara panah sama titik 2 itu sama, cuma bedanya penerapannya beda. Kalau yang titik 2 ini kamu bisa langsung manggil fungsi yang ada di dalam user, pas user itu langsung gue panggil kayak gini bisa. Tapi misalnya awakmu pengen manggil kalau metodenya seperti ini, kamu perlu inisiasi objek seperti ini dulu. Nah, bedanya misalnya kamu gak ono inisiasi kayak gini, kamu gak diinisiasi si objek kelas di biasanya ada kelas yang perlu di set data-datanya dulu. Kayak misal aku sak gurunge input kayak misal aku pengen nganu user ya, langsung kamu pengennya kayak gini ya. Enggak, awakmu pengen ngakses langsung kayak gini ya. Nah, itu awak kan gak ero rekening apakah user ini sudah diinisiasi database, apakah sudah tersambung ke database, terus apakah usernya sudah ada atau belum. Kamu gak ero user ini yo apa ya, misalnya bu inisiasi sih singi copo Krishna ta sopo kan pasti error soalnya gak bu inisiasi sih. Ini dengan kelas seperti ini kita bisa inisiasi dulu, kayak misal new user ini diinisiasi dulu usernya. Nah, nanti di dalam inisiasi tersebut kita bisa tambahkan fungsi-fungsi seperti koneksi ke database ketika inisiasi, terus ambil data user atau pilih user yang sudah ada Nah, ketika enggak bebas kamu iso ngeset employee, iso ngeset topo pegawai kan di luar sebenarnya, cuma ya gak ada hubungan dengan Laravel, ini lebih ke basic PHP aja ini. Jadi Laravel gak berkontribusi penuh karena ini yo sesuai logikmu aja, logik aplikasimu seperti apa. Oke, jadi dengan kita pakai seperti ini, ada inisiasi objeknya dulu, kita bisa ketika inisiasi itu bisa dijalankan fungsi-fungsi beberapa yang ingin dijalankan, kayak misal koneksi ke database, terus ambil data user yang mana yang mau diambil kayak ngono lah. Nah, karena ini aslinya iso misalnya aku nggak model valid PHP artisan
make model employee. Nah, nek kene ono employee. Kamu karek gawe fungsine public function missing gimana. Nah, nek kene karek import ae employee. Nah, iku harusnya employee ngisi. Cuma kan error. Iki ana error iki. Ya. Jadi kudu awakmu definition static method lek pengen nyeluk koyo ngene. Jadi dua ini. Gini kayak static ini. Nanti di sini kayak error. Nah, kan ada metode seperti ini, ada metode yang ini. Jadi ini mau kan paham, kamu paham nggak sih sing iki mau sing tak jelasno bahwasane kali antara jadi kita bacanya ini kita buat kelas employee extend atau inherit atau apa ya? Kamu ngerti extend nggak? Dilebarkan, Koyo digedekan, iya, diperluas, ya intinya koyo ngopi ngono lah. perpanjangan. Dipanjangkan dari iya dipanjangkan dari kelas model. Jadi source-nya model kita masukkan ke kelas employee. Kita buat kelas employee ngambil dari model kayak ngono. Terus lanjut bawahnya use hash factory kita gunakan paket namanya hash factory. Terus bawah-bawahnya tinggal fungsi-fungsimu mau apa aja kayak misal ngising apa berak apa sembarang wis kayak sini paham yo. Kayak sing iki sirku gak paham mau bedane iki ambek yo ya isi iki delok tutorial ae. Aku gak iso jelasno iki. Lanjut sing dia. Nah, kamu sambil belajar basic PHP sih sanggup tuh ya. Terus iki mari ya. Kok kan takok ya. Aman, 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 aman. Duh. Halo, halo. Aman, aman. Ya, ya, ya. Kenapa harus index.blade.php? Kenapa enggak index.php ngono ya? Nah, jadi aslinya bisa kayak misal ini app.php atau welcome.php. Cuma ini koyo template engine. Template engine ini koyo kode HTML kita itu ditransform ke bahasanya Laravel. Jadi kan kalau app.php itu isinya nanti cuma file cuma script PHP doang. Jadi nggak bisa kita masukin kayak HTML gini, gini lah. Nah, kalau kita tak pakai template engine namanya .blade, namanya Blade, itu kita bisa masukin fungsi-fungsinya PHP di sini. Jadi kayak misal kayak gini, nah kayak gini. STR replace ini fungsinya PHP ini. App get local ini fungsinya PHP. Jadi file HTML itu bisa dimasuki fungsi-fungsi PHP. Jadi nanti hasilnya ini transform ke sesuai datanya di proses di yo di jadi iki di browser kayak gini iki. Kayak misal kayak gini betul. Sebenarnya aku pengen belajar lebih dalam, itu banyak engine front end namanya, engine front end. Ya Blade itu mau salah satunya. Terus iki kayak iki sama Laravel cuma beda front end-nya. Anggap aja front end nih ngarepe sing ketok di browser iki lah. Itu bawaan Laravel itu pakai Blade namanya template engine-nya. Front end-nya lah gampangannya. Ngerti front end kan? Front end itu halaman depan yang kelihatan sama kita kayak iki. Full iki jenenge front end. Yang kelihatan sama nah ini
Laravel bawaannya untuk membuat front end-nya ini halaman-halaman yo sing kelihatan sama user sama pengguna, anggap aja bahasamu UI ya. Itu namanya Blade yang buat ini semua. Ada juga kayak iki namanya React. Nah, ini wis gak usah aku cuma nyebut nodo iki. Banyak pokoknya template engine itu atau yang biasa buat UI-nya itu. Salah satunya Blade itu tadi. Gampangan nih kayak ngono. Paham ya? Gunakan untuk pemrograman PHP Blade itu. Spesiali lebih spesifik lagi untuk Laravel. Itu. Lanjut berarti. Lanjut. Terus password hash itu kan ya itu mau. Ini fungsi bawaan dari PHP. Terus password default itu ya fungsi bawaan dari PHP juga, variabel bawaan dari PHP juga. Nah, untuk bawaan itu kamu nggak usah pakai use, nggak usah atik kayak gini iki. Karena itu udah bawaan fungsi global lah anggapannya. Yo, password hash itu fungsi bawaan PHP. Terus password default itu variabel bawaan PHP. Aku gak tahu isinya password default itu apa, cuma intinya bawaan PHP. Nah, apa password hash itu awakmu gak atik pakai use kayak gini, ketok gak? Nah, karena itu udah fungsi global bawaan PHP. Semua fungsi yang ada di PHP itu bisa langsung dipanggil gak atik pakai use ini. Yang pakai use ini hanya digunakan untuk kelas. Jadi kayak Kelasnya gini aja. kelas user. Oke. Nah, bawaan PHP itu enggak kalau fungsi bawaan PHP fungsi yo, bukan kelas yo. Itu bisa langsung dipanggil sama variabel bawaan PHP. Password default itu kan variabel bawaan PHP. Nah, kalau hash yang ini itu bawaan Laravel. Jadi kamu perlu import kelasnya dari Laravel. Yo, itu lek dolar, itu variabel tapi immutable. Maksudnya kamu bisa ganti-ganti. Kalau yang biasanya koyo uppercase KB, ono ya uppercase KB koyo password default iki, itu namanya konstan. Nah, konstan itu nggak bisa diubah. Yang nggak bisa diubah itu isinya password default itu apa? Kan dalam variabel kan pasti ada isinya. Karena itu konstanta. Kalau yang ada dolarnya itu namanya ya variabel, tapi bisa diganti isinya. Kenapa kok diuter-uter no banyak file ya? Jadi ketika user pertama kali menuju lihat webmu, lihat aplikasimu, itu dia masuknya ke root dulu namanya. Hmm. Nah, root ini ada di folder root.web.php, .api.php dan lain sebagainya. Sing ono di Laravel, telokan coba. .php. Setelah masuk root web.php, itu awak awakmu di dalam aplikasi itu awakmu diarahkan ke controller. Misal home controller. Sing di. Nah, di root web.php kan awakmu definisi no ketika eh dia. Nah, kayak misal ini kan get slash function return home control index plus index. Kayak gini kan.
Nah, ini maksudnya ketika si user atau ya intinya sing ngakses aplikasimu itu masuk ke root directory, itu dia diarahkan ke controller namanya home controller. Metodenya namanya index. Nah, lanjut ya, ini paham ya Ocean ya. Oke. Dari root diarahkan ke controller. Nah, dari controller, home controller itu kan nanti awakmu ada public function index itu kan. Hmm? Enggak, metode namanya, fungsi. Yang ini, ini maksudnya kita panggil home controller class dengan index ini. Dengan metode ini namanya index. Ini bebas sih bisa buat ganti koyo ngising tahu pun sembarang. Pokoknya sesuai mbak di home controllermu. Kayak mau itu kan. Tak dua aku anjir, bisa hapus ya. Iki MP controller. Fungsinya apa ya? Ada employee controller ini. Nah, index atau store. Agak ising index ya. Nah, jadi ketika masuk ke root directory, arahkan ke employee controller, arahkan juga ke fungsi ini namanya index di sini. Paham ya? Nah, di sini iki wis logikmu iki. Logik ketika user iku ngakses iku mau arep mbok apakno koyo misale data disimpen dah, apa mengembalikan halaman tah, mengembalikan UI tah. Nah, itu logiknya semua ada di controller ini, di fungsinya ini. Nah, ini logiknya intinya. Dia yang menghandle ketika user ngakses iku mau kan. Terus ada di sini ada dua cabang di sini. Ada ketika kamu hanya menampilkan view, menampilkan UI, mengembalikan UI ya Chris ya. Ada yang operasi, itu operasi data. Ya, public function storage tak kayak gini. Iya kan kelasnya di home controller. Yang bener yang mau. Di home controller itu nyabang dua. Kayak employee controller ini misal, itu nyabang dua. Ada index, ada store. Nah, untuk yang index, itu kan tak gawe untuk mengembalikan UI. Menampilkan UI. Menampilkan UI itu ya mengembalikan halaman. Oh, tak jelas lebih detail lagi. Terus operasi data ini kaya aku manipulasi data database kaya input data. Ini kan aku ada index untuk menampilkan list data. List data ya. Store untuk menyimpan data. Terus show untuk menampilkan satu data, single data. Kayak misal tampilkan Krishna, ya tampilkan Krishna tok. Yo aku gak ditampilkan. Kalau yang list data ini kan semua. Terus yang update ini kayak ngupdate data kayak Krishna diupdate opo ngono. Genre perempuan tau opo ngono. Terus destroy iki kayak ngapus data. Jadi di sini aku ada 4 metode atau 4 function di dalam kelas employee controller ini. Intinya sama. Intinya sama, ada dua aja. Yang satu nampilkan data kayak iki sama ini atau menampilkan UI ya kan. Terus satunya operasi data. Ya kayak store, kayak update, kayak destroy. Nah, itu operasi data.
ya manipulasi data. Gitu ya. Nah, operasi data iki karena berhubungan mbek logic jadi tak skip. Gak ono hubungan mbek file. Cinta lanjutno menampilkan UI. Nah, menampilkan UI iki engko awakmu di lek pengen ya iku ditembak di folder resource slash use. Terus nama view sing arep ditampilkan dengan aturan .blade.php. Nah, kayak gini. Paham ya? Jadi ketika pengen menampilkan pengen nampilkan UI, metodenya seperti ini. Misal public function tampil, nanti kan return view-nya itu apa? Kalau misal di sini employee, harusnya awakmu ndek kene iki di resource view iku ono namanya employee.blade.php. Paling kan kalau manggil di sini, panggil di employee sini kan, itu kan ngambil nama depannya aja, nggak pakai .blade.php itu kan. Nah, misal nah, misalnya ada kasus aku pengen ngestruktur view nih ben ini kayak gampang dibaca gitu. Misalnya kayak nek jero folder jenenge karyawan ya korupsi ya. Iki Korupsi. employee kan ono di jero folder korupsi misalnya. Nah, aksesnya yo korupsi dot karyawan employee. Folder. Si, baru folder ini. Foldernya dulu dibarengi dengan dot. Iya, heeh. Misalnya gue kayak ndak di subfolder mana iki ya kudu ono dot di sana gini. Jadi yo kayak direktori ta. Tapi direktori awalnya yo di folder view iku mau. Paham yo sampai gini ya. Nah, iki wis mari. Lanjut. Setelah di resource view iki kok tampilkan di sing akses iku mau. Wis. Ini tok. Biasanya eh, yang awal kali ditampilkan di user pastinya. Jadi ketika user masuk aplikasi, masuk controller, biasanya yang paling pertama itu yang ditampilkan view-nya dulu, UI-nya dulu. Jadi masuknya ke public function index. Nah, dari public function index ini kan nanti pasti ada user kayak ngeklik opo pengen ngupdate datamu dan lain-lain lah. Nah, itu baru ketika dia ada operasi di halamannya dia yang udah ditampilkan itu tadi, masuknya ke store itu tadi kalau dikirimkan ke store tadi. Kayak misal ya ini kan root domain nih kan aslinya kan slash ini kan aslinya kan. Nah, ketika awakmu ngeklik iki shred ini kan wis ganti ini mana ganti tentang kami. Nah, ini iki kan kok lebih kayak bisa
tes tentang kami. Nah, ini ya kamu kudu nggawe metode mana? Namanya yo ngambil dari employee controller juga atau index ya home controller. Tapi di sini nanti iki metode Hmm. yang berbeda jenenge upload misalnya. Baru di sini return view juga opsi upload. Paham nggak ini? Nah, beda lagi kayak operasi data kayak misal aku isi form ini mau ya. Dun, nah, ketika aku klik kirim, itu mlebu di store ngono. Beda fungsi ketika pengguna ngirim data itu beda fungsi. Ketika menampilkan data itu beda fungsi juga. Pindah halaman, kayak misal pindah halaman ini, itu sih UI sih an. Kalau download itu kan termasuk get. Jadi eh, iya, jadi kayak kita mengakses halaman ini harusnya se, apa ya? Sebenarnya kita mengakses halaman ini itu kita mendownload file UI-nya. Bedanya nih, kita download UI-nya, UI halaman ini kayak apa? Kok bisa tampilan seperti ini kita download di browser kita. Cuma ukurannya kecil. Ukurannya kan kecil kan, cuma makanya cepet kan. Nah, misal kasus di Insera itu mau, dia download data. Nah, download data itu apa ya? Bos ada operasi-operasi yang kompleks kayak misal get data, terus difilter dari tanggal ke tanggal berapa, baru ditampilkan ke user. Maksudnya kayak value itu dikasih no. Nah, itu operasi get data itu. Sama sebenarnya. Cuma eh, ya maksudnya di indeks sebenarnya. Cuma kayak ini mau di dalam indeks ini mau kan aku ada operasi data. Kayak di sini ada request per halamannya berapa kan ini table ya ini ide kayak table ya ini ya per halaman di sini ada data per halamannya berapa per halaman 10 terus halaman sekarang yang diakses itu ke berapa ke pertama terus habis itu operasi selanjutnya itu ambil data user di order dari ID scanner dari atas ke bawah terus dipaginate paginate itu kayak dibagi-bagi ben iso dadi halaman kayak nah ini kan termasuk operasi data ini habis itu jadi sebenarnya ojo patokan gestur sih patokannya iki bi get get satunya iki ya dulu iki ya nah, iki komplek pisan ini ada get ini ada post metode iya metode interaksi lah interaksi antara pengguna dengan aplikasi kalau yang get ini ya dia si user pengen ngeget datanya berupa apa ya berupa UI berupa view ada data di dalamnya juga ada apa misalnya ditambahkan data-data penggunanya siapa saja kayak gitu intinya ini operasi untuk get data atau get UI kayak gitu lah terus di sini ada operasi post itu untuk mengirimkan data ke aplikasi kayak misal kita input data karyawan Krisna umur berapa itu lah pakai metode post jadi terus nanti setelah di post ini itu ada operasi data itu anjir kilo tak delok no yo kosongan yo Eh, anjir kakean cut
Iya. Aduh, admin password. Ini kan ada ketok iki. Ada metode get, ya kan? Terus masalah aku kirim, loh ada post. Hah? Ini developer. Anjir, iki lokal iki. Lambuk hack gak kira iso iki. Iya, jelas. Ya sih aku wis bingung. Oh iya, iki gak iso login aku anjing. Soalnya databaseku tak reset mau. Nah, iki kan ketok, Chris. Get, post. Ini kan ketok iki. Oke, lanjut di tempatku yo. Di bahasa buka. Nah, sebenarnya kita balik asli nih, apa yang dimaksud prefix? Prefix adalah imbuhan atau afix yang diletakkan di awal kata dasar ya. Jadi inti ini prefix itu kan imbuhan. Nah, yo bener di IndiHome ono imbuhan 35102 itu mau untuk membedakan antar kota atau antar wilayah ngono lah. Kan di bahasa pemrograman di sini juga imbuhan juga, cuma untuk URL kayak kasusnya di sini ada prefix set slash user. Nah, misal slash entry slash users, slash users slash employees. Nah, ini namanya prefix kalau di Laravel. Terus employee ini children-nya. Nah, employee ini oke, tak ganti. Nah, Maksudnya? koruptor. Karena satu, kalau di tutorial user itu pasti modul yang penting, karena yo kayak login kayak daftar itu kan pasti ada di dalam satu aplikasi kan, sering disebut no. Dan ya ini mau ini aku yo ketok user nanti asli ini ketok sing customer service ini, yo pasti aku jelas sing customer service aja. Ayo customer service yo. Nah, di sini intinya di Laravel itu ketika ada root prefix itu dibungkus semua yang ada di sini kayak slash iki itu di depannya pasti ditambahi iki customer service, misal iki customer service advertiser, terus customer service root domain. Intinya di depannya pasti ada prefixnya, ada imbuhannya lah. Sebenarnya prefix di sini di Laravel itu cuma kayak ngegrouping aja ben enak dibaca gitu lah intinya. Bener bisa kayak misal aku road get customer service slash advertiser, contoh ya, ini contoh ya. Terus road pendek gini root domain, terus dek gini bisa ngisore kode root domain cuma metode di sini kan post, bisa seperti ini. Cuma kan aku boleh nulis customer service bolak-balik aku. Nah, makanya tak grup kayak gini ben aku kate aku nulis customer service bolak-balik. Jadi langsung semua yang ada di sini depannya pasti ada customer service seperti itu. Iya.
Terus kalau sing takok nih ya, yang metode ini metode namanya. Kalau ada titik duanya namanya static method. Kalau yang pakai pakai dia pakai iki anah iki metode biasa.